Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya dengan NIM 66710115 dengan nama Muhammad Alevi dan bersama rekan saya ada Farhan Putu Perdana dengan NIM 6670210051. Dan saya Muhammad Bibi Isa dengan belakang 118. baik di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi gender yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang mana ekspresi gender ini merujuk pada cara seseorang untuk mengkomunikasi identitas gender, di mana mereka kepada orang lain melalui penampilannya, pakaiannya, perilakunya, dan cara bicaranya. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti pilihan, gaya rambut, make up, jenis pakaian, serta gestur dan intonasi suara. Adapun ekspresi gender tidak selalu sesuai identitas gender seseorang. Adapun perilaku gender yang akan dibahas oleh teman saya. Ya, jadi perilaku gender itu dapat mengenai cara berjalan, berbicara, berinteraksi, dan juga perilaku gender di lingkungan masyarakat. Di mana hal itu merupakan bagian dari ekspresi gender. Misalnya itu seseorang mungkin memiliki gerak tubuh atau cara berbicara atau juga perilaku di lingkungan masyarakat yang diasosiasikan dengan gender tertentu. Nah, di sini kita akan kita mengambil contoh dari beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang di sekitar kampus Untirta, yang dimana akan membahas tentang aspek pandangan dari mahasiswa-mahasiswi mengenai perilaku mahasiswa atau mahasiswi, terutama mahasiswi yang merokok di lingkungan publik atau lingkungan kampus. Nila, betul Nila. Ngomong ya. Di sini kami akan memanggilkan beberapa narasumber dari mahasiswa dan juga mahasiswi Untirta. Masuk. Halo. Dan di sini ada beberapa narasumber dari mahasiswa dan juga mahasiswa kita. Bagi narasumber bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Padila. Perkenalkan nama saya Nila. Perkenalkan nama saya Muhammad Nila. Sebelum kita mengajak dari fakultas apa aja sih katanya? Kalau aku dari Fakultas Administrasi Publik. Kalau aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Publik. Kalau saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mati. Baik, tujuan kami di sini mengundang rekan-rekan sekalian ingin mengetahui bagaimana pandangan kalian terhadap gender perempuan merokok di lingkungan publik atau di sekitaran masyarakat. Sehingga ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan saya kepada narasumber. Sebelum kita pertanyaan, bagaimana pandangan terhadap yang sudah dijelaskan dari rekan Fadila? Ya, kalau menurut saya sendiri terkait merokok di tempat umum ya, oleh seorang wanita, sebenarnya itu hak mereka ya untuk merokok. Namun kan kita bisa dipikir lagi ya, kalau misalkan merokok di tempat umum tuh bukan cuma kita doang kan yang ada di situ, pasti ada orang-orang yang kayak ibu mungkin ada aja ibu hamil, terus remaja-remaja, anak-anak yang masih di bawah umur, yang mungkin mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka bahwasanya itu akan menjadi contoh bagi mereka, dan untuk kesehatan ibu hamil itu sendiri kan kurang baik ya merokok itu, apalagi asapnya yang itu lebih buruk bagi yang mengisapnya gitu kan. Ya. Perempuan yang merokok di lingkungan publik ataupun di lingkungan kampus gitu,
Oke, kalau dari saya mengenai perempuan yang merokok ya di depan umum ataupun di depan publik ya. Jadi sebenarnya perempuan juga punya hak ya untuk memilih antara apa ya untuk merokok atau tidak gitu kan. Apa alasan mereka merokok atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan merokok di publik itu di tempat umumnya itu seperti apa dulu gitu loh. Kalau misalkan tempat umum yang emang ada kayak tulisan nih terbuka gitu tempat umum yang kayak emang bebas asap rokok ya tidak masalah gitu loh. Tapi kalau misalkan di tempat umum yang misalkan seperti pasar ataupun yang emang banyak orang gitu dan itu kan emang asapnya sangat mengganggu ya buat apa orang-orang di sekitar. Nah menurut saya sih itu aja sih dari saya. Kalau menurut Abang Sihab gimana nih terhadap perempuan yang sebagai laki-laki? Apa Abang merokok gitu? Menurut saya kan kalau misalkan gender kan juga perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki juga untuk dia mau merokok atau tidak. Mungkin balik lagi terhadap melihat situasi dan kondisinya juga. Kalau misalkan emang di tempat itu kawasannya bebas rokok ataupun tidak, itu dilihat lagi. Kita juga kan nggak ada yang tahu juga kan kalau misalkan ini di area publik ini banyak orang atau tidaknya ya. Kalau misalkan itu merokok di area publik sih melihat situasinya dulu sih. Baik, selanjutnya menurut kalian apa sih faktor utama yang mendorong perempuan untuk mulai merokok? Mungkin yang tadi saya bilang ya, mungkin mereka bisa aja merujuk pada Gimana cara ini? Anjas. Itu apa? Enggak usah. Lo nggak ngerokok? kayak ular gitu. Apa punya dia hitam doang. Iya, kenapa? Ada apa nih? Aduh, ada rame-rame nih, ada apa? Duduk. Jadi kita mau nunjukin apa? Video Mengenai tanggapan kakak mengenai cewek yang ngerokok di video ini. Mana coba videonya, coba ya. Terus apa yang perlu saya tanggapi nih terkait dari perempuan yang merokok ya? Kalau menurut saya sih itu balik ke dirinya masing-masing ya. Karena kan kalau kita bicara soal identitas dan gender, dari misalkan kita melihat dari maskulinitas itu yang benar-benar laki banget lah. Nah kalau dari yang feminin itu yang perempuan banget. Cuman kan kalau misalkan kita lihat dari identitas dari seorang perempuan ya berarti kan dia harus feminin. Tapi dia merokok berarti ada sikap dari maskulinitasnya. Menurut saya sih itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Karena dengan idealisnya mereka seperti seorang perempuan itu kan nggak seharusnya dengan perempuan yang seharusnya feminim banget lah. Dan misalkan ada perempuan yang maskulin juga itu tidak menjadi persoalan kalau menurut saya, selama memang itu kan kalau kita bicara soal agama juga nggak berpengaruh banget. Kalau kita bicara soal perundang-undangan juga nggak ada yang mengatur terkait larangan untuk perempuan yang merokok, cuman mungkin terkait kesehatan gitu kan. Kalau kita bicara kesehatan bagi perempuan yang merokok ya mungkin ya sangat bahaya gitu, karena kan perempuan kan ya nantinya dia mengandung atau apa, nanti ada faktor apa yang menjadi kesehatan dia belum gitu. Cuman kalau kita bicara soal identitas terkait gender dari perempuan yang mempunyai sifat yang maskulin itu menurutnya tidak menjadi persoalan gitu, karena ada dua sisi yang menganggap bahwasanya perempuan merokok itu sebuah hal yang wajar sama yang tidak wajar. Nah, kalau saya ya wajar aja, chill aja bro kalau ngerokok bro. Kalau perempuan ngerokok sini join bareng sama gue. Udah sih dari saya sih. Dari bang, kakak, kenapa? Apa tanggapannya? Sama tanggapan tuh. Nggak ada permasalahan sih. Selagi ya kan merokok juga yang buat Ya, cuman kan ada aja ya, misalkan ya orang tua lah ya paling ya, kamu anak perempuan, kamu nggak boleh ngerokok atau apa ya, itu kan sebenarnya gimana dari diri si perempuan yang merokok itu kan, apakah merokok hanya sebagai kebutuhan? Kalau laki-laki ya, kalau yang ngerokok ya menurut gua hal yang wajar nggak sih, kita kan ngerokok ngopi ya kan, itu chill banget bro, chill santai. Menurut abang-abang ada nggak sih
dorongan gitu ya bikin cewek ngerokok? Biasanya ya dari faktor apa namanya lingkungan gitu. Jadi teman-temannya nih ngerokok gue mau ikutan dong. Nah, terus kalau mungkin dari perempuan yang punya pacar ngerokok pengen ikutan ngerokok tapi ngerokoknya ngerokok beneran gitu ya. Emang yang dimaksud ngerokok bohongan tuh kayak gimana? Ya takutnya cuma kepo ngerokok FOMO. Oke. cuman emang lebih sering gue sih ngelihat cewek-cewek sekarang udah zaman yang udah modern, banyak yang cewek-cewek ngepot sih gitu kan, rokok elektrik itu Kalungin segala. ya dikalungin kan, anjing gue culture banget gitu ya kan, gue udah anak Gen Z ya kan, generasi Z, umur dari umur 17 sampai 20 sekarang pot, anak-anak SMA udah pada ngepot gitu kan. Jarang ya yang Kuliah. ngerokok kretek Jarang. ya. Wah nggak ada Arun Tatum. Tapi kenapa Tatum itu apa tuli? Terus apa lagi nih pertanyaannya? Ada lagi nggak? Udah? Oke, makasih. Makasih ya. Ya, Jelasin. Nah, tadi kan katanya ngerokok elektrik, yang ini rokok biasa. Dorongan kakak buat ngelakuin itu apa sih? Sebenarnya nggak ada dorongan apa-apa, cuma karena mungkin awalnya kan saya juga nggak ngerokok, nggak juga, emang karena lingkungan saya yang udah lanjut aja saya nggak bayangin gue coba gitu. Ini mau dilanjut apa ulang? Gitu. Terus kenapa? Ini yang jadi awalnya nggak ngerokok juga kan, cuma pas aku masuk kuliah lingkungannya pada pot dan ngerokok. Awalnya nggak kebita juga, maksudnya bukan coba-coba juga, cuma karena waktu itu posisinya lagi tugas banyak banget, berat banget gitu kan, nyobain tuh rokok temen sebatang, kok kayaknya enak gitu, maksudnya kayak enjoy gitu. Jadi sekarang, tapi awalnya saya merokok juga, cuma ganti ke pot karena ngerasanya kalau rokok terlalu berat lah ya nikotinnya bagi saya, jadi ganti lagi ke pot. Dan banyak rasa juga kalau pot kan sekalian banget enak. Ya sebenarnya hampir sama sih kayak sendiri kenapa alasan merokok ya, awal karena pusing ya, beban main juga pusing, MKM ke segala macam, banyak tugas lain halnya, jadi pengen nenangin diri apa kayak apa gitu, ternyata daripada sendirian nangis segala macam, jadi coba-coba deh pakai rokok dan ya udah terusin sih. Jadi menurut kalian ini, kalau merokok itu bisa ngurangin stres, hilangin atau ngurangin? Sebenarnya kalau bagi enggak sambil ngepot ya enak Pengurangan negatif stres itu kayak tadi banyak tugas. ya, emangnya kenapa kalau misalnya ngerokok karena Itu kan memang bagi kesehatan kan kurang gitu, karena kan menyangkut ke bagian dalam tubuh. sebenarnya tergantung kita juga, gue juga ngepot juga nggak yang tiap hari, jadi kalau misalnya gue lagi tugas nggak yang jadi kebutuhan saya gitu. Iya, nggak kayak abis bangun langsung ngepot, enggak. Kalau lagi asik kenapa emangnya tuh kakak cewek ya nggak apa-apa, padahal ya orang kan banyak juga semua orang masyarakat kan, kalau cewek ngerasa dan pot dan lain sebagainya itu nggak baik dan nggak benar. Sebenarnya kita nggak boleh menjadi seseorang tuh dari penampilan dan lain sebagainya, karena banyak juga yang mungkin latar belakang itu beda, atau mungkin karena dia berhubung banyak teman, dan rokok tuh jalan cari salah satu jalan untuk dia menenangkan diri
dijudge, karena kita nggak tahu latar belakang orang itu apa. Yang penting nggak terlalu berlebihan dan masih bisa dipantau gitu loh sama diri kita masing-masing. Batasannya kan penting kalau gitu ya, batasan di antara diri masing-masing terkait kesehatan yang tadi Mas saya bilang. Mungkin bagi saya sendiri untuk merokok ini ya nggak berlebihan gitu, dan masih harian aja gitu.